Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar? Pada hari ini saya akan mengajak kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kita semua. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan mengajak kita melihat secara khusus sekali lagi ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Demikian, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang keempat bagian terakhir mengatakan, kita menemukan ada sebuah pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang ditujukan kepada Bani Korah. Di mana Allahmu? Inilah yang akan menjadi perenungan kita, tema perenungan kita pada hari ini. Di mana Allahmu? Mungkin kita sering diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan ini yang memiliki maksud dan tujuan yang sama. Tapi sebenarnya pertanyaan ini bukanlah bermaksud untuk mencari tahu tentang eksistensi dan keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sebenarnya merupakan bentuk dari ejekan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, atau ditujukan kepada umat Tuhan dengan maksud dan tujuan untuk melemahkan keimanan mereka di tengah-tengah kesulitan atau tekanan yang sedang mereka alami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur nyanyian ungkapan kerinduan kepada Allah pada waktu kesesakan atau pada waktu menghadapi tekanan dan pencobaan. Dalam situasi yang demikian, kadang-kadang orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengejek orang-orang yang percaya dengan sebuah ungkapan pertanyaan, di mana Allahmu? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa sih sebenarnya maksud di balik pertanyaan ini? Nanti kita akan lihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tentu ungkapan dalam pertanyaan ini bukanlah datang dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melainkan orang-orang yang tidak percaya, yang mungkin artinya sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang baik secara halus maupun secara berterus terang mengejek dan melemahkan keimanan kita dengan sebuah pertanyaan, apakah Tuhanmu masih sanggup untuk menolongmu? Atau apakah Tuhanmu masih peduli dengan kamu? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, secara manusiawi tentu hal tersebut sangat menyakitkan dan menyesakkan kita. Perhatikanlah bagaimana pengalaman Bani Korah ketika ia menghadapi tekanan atau diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, di mana Allahmu? Dalam ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari
orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ungkapan dari Bani Korah ini, ia sedang menghadapi tekanan dalam hidupnya. Karena sepanjang hari orang akan bertanya kepadanya, di mana Allahmu? Apakah Allahmu masih sanggup? Apakah Allahmu masih peduli? Suruh dia datang untuk menolongmu dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini sekali lagi adalah bermaksud untuk melemahkan kita. Pertanyaan ini menggiring kita sebagai umat Tuhan untuk meragukan pertolongan Tuhan, untuk meragukan tentang eksistensi dan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Inilah maksud dari dibalik pertanyaan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang demikian memang sering sekali kita tergoda untuk meragukan Tuhan dan bahkan menempatkannya jauh dari pikiran kita. Bahkan berpikir bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan keadaan kita. Namun lihatlah bagaimana Bani Korah mengubah sikapnya terhadap tekanan atau pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya yang ditujukan kepada dirinya. Pertanyaan ejekan yang ditujukan kepadanya, di mana Allahmu, dijadikan sebagai sarana untuk memacu dirinya untuk bangkit dan menguatkan imannya kepada Allahnya. Ia tidak lagi memandang hal itu sebagai tekanan batin. Ia tidak lagi memandang pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya itu sebagai satu persoalan atau masalah yang menyakitkan, tetapi justru dipakai sebagai sarana untuk bangkit dan menguatkan imannya di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana bagi Bani Korah untuk melakukannya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah ia memacu dirinya untuk lebih giat mencari Allahnya. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, dan juga kita temukan di dalam ayat yang kelima. Jadi Bani Korah dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya, supaya Bani Korah meragukan eksistensi dan keberadaan Allah, tetapi justru ia memacu dirinya untuk lebih giat lagi untuk mencari Allahnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua, mari kita perhatikan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah? Ia mengibaratkan dirinya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwanya rindu kepada Allah yang hidup. Dia rindu untuk datang dan mencari Allah dan membuktikan bahwa Allah itu ada. Ia tidak peduli dengan situasi dan keadaan yang ada di depannya. Dia menerobos maju. Perhatikan ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia dan mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia ingin menjadi tampil terdepan. Dia ingin membuktikan bahwa Allah itu ada untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di mana Allahmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tekanan atas pertanyaan orang-orang terhadap dirinya, di mana Allahmu, yang membuat Bani Korah menangis sepanjang hari, atau menangis siang dan malam, atau ia menyebutnya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Hal ini tidak selamanya membuat ia menjadi terpuruk, tetapi justru ia bangkit dan menjadikan hal itu sebagai sarana untuk melangkah mencari Allah dan kehendaknya. Ia mau membuktikan bahwa kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah,
bahwa Allah itu ada. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita bisa melihat di situ samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ia tidak menjadi lemah ketika ia memacu dirinya untuk bangkit mencari Allahnya. Ia merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ia mencari Tuhan dengan kerinduan dan hasrat yang sangat dalam. Ia menggambarkan kerinduannya kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ia tidak lagi peduli dengan tantangan apapun yang ada di depannya. Tujuannya hanya kepada Allah harus tercapai, sebagaimana yang terungkap di dalam ayat yang kelima. Ia menerobos kepadatan manusia, bagaimana ia melangkah maju dan tampil terdepan. Ia ingin menjalin persekutuan yang intim dengan Allahnya. Ini adalah gambaran yang benar kepada siapa kita berlari pada saat kita menghadapi masalah. Ini adalah gambaran yang benar kepada siapa kita harus berlari pada saat atau ketika kita menghadapi tekanan. Pada saat kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan untuk melemahkan iman kita dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berlarilah kepada Allah sebagaimana Bani Korah, dia berlari ke arah dan tujuan yang tepat dan benar, yaitu kepada Allahnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah hal yang pertama. Bani Korah memacu dirinya untuk mencari Allahnya di tengah-tengah tekanan yang sedang ia hadapi. Kemudian yang kedua, bagaimana Bani Korah melakukannya supaya ia tidak terpuruk ke dalam keadaan yang sulit dan menekan dia. Yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ke-6, ia bangkit dari tekanan dan menguatkan imannya kepada Allahnya. Sekali lagi, ia bangkit dari tekanan dan menguatkan imannya kepada Allahnya. Ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam ayat yang ke-6 ini ada pengakuan iman, ada pengakuan pribadi Bani Korah bahwa Tuhanlah satu-satunya sebagai penolongnya, bahwa Tuhanlah satu-satunya sebagai Allahnya. Ada sebuah pertanyaan di sini, dan pertanyaan ini tidak ditujukan kepada orang lain, tetapi pertanyaan ini ditujukan kepada dirinya dengan maksud adalah untuk memotivasi dirinya bangkit dari tekanan dan menguatkan imannya kepada Allah. Dia memberi semangat kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ini dia. Berharaplah kepada Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Bani Korah tidak mau kalah dengan tekanan yang menyesakkan dada itu. Ia tidak bangkit untuk melawan dengan kekuatan fisik terhadap orang-orang yang sudah mengejek dia dengan sebuah pertanyaan, di manakah Allahmu? Ia juga tidak mencari jawaban yang bersifat apologetik atau mencari pembelaan, pembenaran diri, tidak. Melainkan menguatkan imannya dengan berharap kepada Allahnya saja. Ia mengubah cara pandangnya yang negatif, yang telah banyak mengurai air mata, menjadi cara pandang yang positif dan penuh dengan gairah
untuk bangkit dari keterpurukan dan berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah dua hal yang dilakukan oleh Bani Korah ketika ia menghadapi tekanan atas pertanyaan, di mana Allahmu? Bagaimana dengan kita pada saat kita menghadapi tekanan yang sama? Apakah kita berusaha untuk berjuang dan memberikan jawaban kepada orang-orang yang telah mengejek kita dengan sebuah pertanyaan, di mana Allahmu? Hari ini kita belajar dari Bani Korah. Bagaimana ia menghadapi dan mengalahkan tekanan itu sehingga ia menjadi pribadi yang kuat. Yang pertama, ia memacu dirinya untuk lebih giat mencari Allahnya. Dan yang kedua adalah ia bangkit dari tekanan dan menguatkan imannya kepada Allahnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Bani Korah tidak lagi melihat tekanan atas pertanyaan di mana Allahmu sebagai masalah, melainkan sebagai sarana untuk bangkit dan lebih giat dalam mencari Tuhan dan kehendaknya. Ia memperkuat imannya serta membuat sebuah pengakuan iman bahwa Tuhanlah penolong dan Allahnya secara pribadi. Tidak ada yang lain. Ia tidak lagi menempatkan dirinya di atas tekanan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ia menempatkan imannya yang benar, yaitu kepada Allah yang hidup. Ia mau menunjukkan bahwa masalah itu kecil dan Tuhan itu besar. Ia mau menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Ia bangkit, berharap, dan bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.